Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Kita pada hari ini akan mempelajari bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Ya, halo. Nah, anak-anak sekalian, tempo hari juga sudah pernah Pak jelaskan mengenai pendapatan per kapita yang digunakan untuk mengetahui kemakmuran dan pembangunan ekonomi suatu negara dengan rumus GNP per jumlah penduduk. GNP per jumlah penduduk. Dapatlah pendapatan rata-rata. Nah, pada umumnya mata uang yang dipergunakan untuk menghitung pendapatan per kapita itu dengan menggunakan mata uang dolar. Nah, apabila jumlah pendapatan selama 1 tahun ya, dibagi dengan jumlah penduduk, dapatlah misalnya pendapatan rata-rata itu kalau dihitung dengan dolar sebesar 955 dolar atau kurang dari 955, ini berdasarkan tahun 2018, berarti negara tersebut penduduknya rata-rata berpendapatan rendah atau kurang terendah. Yang selanjutnya, apabila jumlah atau GNP-nya dibagi dengan jumlah penduduk, apabila pendapatan rata-ratanya, pendapatan rata-ratanya sebesar 956 dolar sampai dengan 3.895 dolar, berarti negara tersebut berpendapatan menengah bawah. Dan selanjutnya, apabila GNP dibagi dengan jumlah penduduk, dapatlah pendapatan rata-ratanya sebesar 3.896 dolar sampai dengan 12.055 dolar, berarti pendapatan negara tersebut atau pendapatan penduduknya itu menengah tinggi. Menengah tinggi. Dan selanjutnya, apabila GNP-nya dibagi dengan jumlah penduduk, ya, dibagi dengan jumlah penduduk, rata-rata sebesar 12.056 dolar atau lebih, berarti negara tersebut berpendapatan tinggi. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana distribusi pendapatan nasional. Itu ada yang menggunakan koefisien Gini, ada juga yang berdasarkan Bank Dunia atau kriteria Bank Dunia. Nah, kalau koefisien Gini itu kalau misalnya X sama dengan 0, berarti pendapatannya di sana adalah merata. Apabila X-nya kurang dari 4 atau di atas atau 0,5, berarti berpendapatan sedang. Selanjutnya, apabila X kurang dari 0,5 atau 0,5 ke atas, berarti berketimpangan tinggi. Selanjutnya, apabila X sama dengan 1, berarti tidak merata. Nah, inilah tentang kriteria menggunakan koefisien Gini. Dan selanjutnya, itu kriteria Bank Dunia. Nah, kalau kriteria Bank Dunia,
apabila 40% penduduk miskinnya tadi itu lebih kecil dari 12%, berarti ketimpangannya tinggi. Apabila 12% sampai dengan 17%, berarti ketimpangannya adalah rendah. Nah, apabila selanjutnya sampai dengan 17% ke atas, berarti ketimpangannya itu rendah sekali. Nah, itulah mengenai kriteria Bank Dunia. Nah, untuk sementara, kira-kira ada anak-anak yang mau ditanyakan? Silakan, Nak. Kalau ada yang mau tanyakan, materinya tempo hari kan sudah pernah Pak sampaikan. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ada anak yang mau tanyakan? Si Reza? Aura? Ada yang mau Ya, tanyakan? Pak. Ya, silakan, Nak. Ya. Ya. Silakan. Halo? Ada? Si Aura? Ada yang mau tanyakan? Atau belum jelas Pak jelaskan tadi? Ada yang kira-kira belum dimengerti? Ya, silakan. Ada? Materinya tempat kan sudah Pak sampaikan terlebih dahulu. Ada? Nah, ya. Silakan kalau ada tanya. Halo? Reza? Ya. Mana teman yang lain? Silakan kalau ada tanya. Ya. Silakan, Nak. Kalau tanya. Ada? Gimana, Nak? Ada yang mau tanyakan? Apa cukup jelas? Atau perlu Pak ulang kembali penjelasannya? Ya. Jadi untuk mengetahui kemakmuran suatu negara atau pembangunan suatu negara tadi dengan menggunakan pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita yang umum dipakai dengan rumus GNP per jumlah penduduk. Nah, apabila tadi Pak katakan kalau pendapatan rata-ratanya kurang dari $955, ya itu berdasarkan tahun 2018, kurang dari atau mencapai 955, berarti negara tersebut berpendapatan rendah. Nah, apabila tadi sampai dengan 956 sampai dengan 3.895, berarti termasuk pendapatan menengah ke bawah. Nah, apabila tadi 3.896 sampai 12.055, berarti termasuk pendapatan menengah tinggi. Sedangkan kalau dia mencapai 12.056 dolar ke atas, itu berarti negara tersebut berpendapatan tinggi. Berarti termasuk negara yang makmur. Nah, ini. Ya, silakan kamu tanya. Ada yang mau tanyakan?
Nah, kalau dengan cara menggunakan distribusi pendapatan nasional, ya tadi ada yang menggunakan koefisien gini, ya ada juga tadi dengan cara kriteria Bank Dunia. Kalau koefisien gini, yaitu apabila X sama dengan 0, berarti ketimpangannya tadi adalah merata. Tapi kalau tadi kurang X-nya tadi ya lebih kecil dari 0 atau di atas 0,4 berarti di sana lebih besar. Nah, apabila X ya sampai dengan 0,4 kemudian atau X-nya di atas 0,5 berarti ketimpangannya itu sedang. Nah, apabila tadi X-nya tadi lebih kecil dari 0,5 ya atau sampai 1 berarti tingkat ketimpangannya itu tinggi. Nah, apabila X sama dengan 1 berarti tidak merata sempurna, tidak merata. Ya, nah ini. Nah, kalau kriteria Bank Dunia tadi, apabila 40% penduduk miskin tadi itu lebih kecil atau kurang dari 12%, berarti ketimpangannya itu tinggi. Nah, apabila tadi ya lebih besar dari 12% sampai dengan 17%, berarti ketimpangannya sedang. Nah, kalau sampai 17% ke atas, berarti ketimpangannya itu ya lebih rendah. Silakan Nak, kalau ada yang bertanyakan. Silakan. Ada? Ada? Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada nggak? Ada. Nah, kalau ada kan kemarin sudah Pak kasih tugas soal itu, ya. Anda kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5, bagian B-nya saja. Oh, nggak ada pertanyaan. Ada enggak? Ada? Ya, kalau nggak ada, saya kira saya tutup sekian dulu dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak panggil Pak Ardian. Berapa kilo?